Jadi tidak benar ini Bali sepi oleh wisatawan asing ya, tapi ada penurunan wisatawan domestik ya. Domestik ya. Ini catatan baru beberapa hari yang lalu itu 7.016.935. Meningkat dia sekitar 6% kalau kita lihat bulan per bulannya. Jadi Pak Coco mau bilang itu bahwa tidak benar kalau Bali kalah dengan Thailand dan wisatawan lebih ke Thailand. Tidak 100% setuju. Iya. Salah satu kriteria yang saya tidak suka sebenarnya, dua, Apa itu, Pak? adalah orang ke Bali karena murah dan karena bebas. Kunjungan wisatawan di Nataru ini untuk di tanggal 20 Desember ke atas ini sampai mungkin awal Januari, apa sudah mulai terlihat memang peningkatan? Ada. Tribun Bali Podcast. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali, akhir-akhir ini banyak keluhan dari driver pariwisata maupun tour guide yang menyatakan bahwa kunjungan wisatawan ke Bali menurun, bahkan muncul narasi Bali sepi. Dan ini narasi ini bahkan sudah sampai ke level nasional bahkan internasional, banyak yang mempertanyakan benarkah Bali saat ini sepi menjelang liburan Natal dan Tahun Baru ini. Nah, untuk menjawab terkait narasi Bali sepi ini, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngobrol langsung dengan pelaku pariwisata, tokoh pariwisata Bali, Ketua PHRI Bali, Bapak Cokordo Oko Arte Adano Sukowati atau Cok Aceh. Ya, pakai itu lebih gampang. Lebih simpel nggih Cok Aceh. Punapi kata niki Pak Cok. Bice, Rayu nggih. Sampun mau nggih. Nggih, kena rayu. Matur suk semua niki Pak Cok pun meluangkan waktunya dan tempatnya juga Kami yang di kantor PHRI. Nggih, kebetulan hari ini kita diterima dan podcastnya di kantor PHRI Bali. Luar biasa di kesempatan ini, jadi kita ingin menjawab ya berbagai isu di Bali terkait pariwisata. Selain tadi tentang Bali sepi, juga ada narasi bahwa sebagian besar sekarang wisatawan memilih Thailand, bukan Bali. Nah, itu mungkin yang akan kita bahas nanti Pak Cok. Dan sebenarnya seperti apa kunjungan wisatawan Natal dan Tahun Baru di tahun ini, nanti di akhir-akhir apakah sudah mulai terlihat mungkin kunjungan wisatawan meningkat atau seperti apa benar-benar sepi. Nah, itu yang kita akan bahas nanti. Di awal mungkin Pak Cok bisa disampaikan bahwa apakah memang benar nih kunjungan wisatawan akhir-akhir ini di Bali ini menurun? Iya, terima kasih. Memang berapa hari terakhir ini berita-berita yang kita ikuti baik di medsos, di mainstream, itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan kunjungan wisatawan ke Bali. Dikaitkan kemudian dengan taxi driver yang sudah mulai berkurang pekerjaannya, terus hotel-hotel menurun okupansinya, bahkan PAD pun tidak signifikan meningkat di Bali gitu. Nah, kalau dapat saya katakan berdasarkan data nih, kita yang pakai dua data, data yang saya dapatkan di airport dan data yang saya ambil dari BPS. Ada sedikit mungkin perbedaannya karena angkanya berbeda antara BPS dan airport. Kemungkinan di airport itu karena dipetik dari kedatangan wisatawan yang direct dari luar negeri. Nah, tentu datanya akan masuk ke imigrasi. Sedangkan kalau yang di Bali ini kan datanya dia kan tidak saja yang dari internasional, dari domestik juga masuk, karena juga banyak wisatawan yang datangnya lewat Jakarta, Jakarta lewat pakai domestic flight ke Bali, atau yang datangnya lewat cruise. Nah, ini kan menimbulkan angka yang berbeda gitu. Nah, tapi dari dua angka tersebut pun kita lihat tidak ada penurunan ke Bali. Ya, setidaknya peningkatan adatnya pakai data terakhir karena kita terfokus pada liburan Nataru, yang mana memang kita tahu bahwa minggu pertama, minggu kedua Desember itu memang tidak merupakan minggu-minggu yang baik. Kita masih kena imbas dari kondisi bulan November yang merupakan low season kita. Berarti November dan Desember 2 minggu pertama Desember memang benar terjadi penurunan. Memang penurunan. Sehingga muncul narasi-narasi Bali sepi gitu. Tapi pun penurunan yang terjadi di bulan
di minggu pertama kedua Desember tahun 2025 niki, kalau kita bandingkan pada tahun 2024, apalagi kita bandingkan dengan 2023 yang masih suasana COVID masih cukup menakutkan pada waktu itu pun masih menunjukkan angka peningkatan. Yang lihat peningkatan, yang ambil data terakhir di airport per tanggal 19, 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu lah katakan. Itu kita masih mengalami peningkatan 6%. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali, 6% pengunjungnya yang datang ke Bali. Ya memang kami mendapat keluhan juga dari teman-teman dari anggota PRI Bali, okupansinya menurun kalau dibandingkan dengan tahun lalu yang dalam catatan statistik justru tamunya tidak sebanyak sekarang. Gitu. Kenapa tahun lalu masih lebih bagus, padahal tamunya tidak sebesar sekarang kedatangannya. Nah, dari wawancara kami dengan teman-teman driver pariwisata, tour guide, bahwa mereka juga ya mengeluhkan, bahkan mereka menyebut di angka 40-60% penurunan itu. Nah, kira-kira kalau dari kacamata Pak Coace, penyebab penurunan ini apa nih kira-kira yang membuat sampai muncul narasi Bali sepi ini? Pertama, kalau kita melihat akomodasi tentu yang mempengaruhi okupansi itu kan perbandingan antara supply dan demand. Berapa jumlah kamar di Bali dan berapa wisatawan yang datang ke Bali. Kemudian length of stay, lama tinggalnya di Bali kan berpengaruh juga. Nah, dari 2 indikator tersebut kita melihat kan jumlah akomodasi di Bali antara supply dan demand. Walaupun ada yang peningkatan, sekarang katakanlah 6% atau dalam bentuk angka kalau saya bandingkan dengan tahun sebelumnya 2024 ke 2025 kita punya datanya. 2024 di bulan Desember itu jumlah kunjungan wisatawan 551 ribu. Nah, kalau sekarang 590.760. Kalau kita melihat sekarang tahunnya 2024 itu ada 6.333.360. Desember belum berakhir. Ini catatan baru beberapa hari yang lalu itu 7.016.935. Meningkat dia sekitar 6% kalau kita lihat bulan per bulannya. Meningkat sebenarnya. Jadi dari angka tersebut seharusnya okupansi meningkat. Okupansi hotel kan ya. Karena kita berpegang pada asumsi lama tinggalnya sama. Berdasarkan BPS, statistik BPS. Tapi yang terjadi di Bali adalah penambahan kamar. Ini yang tidak terkontrol. Nah, ini kan jadi pertanyaan juga kemarin, okupansi kunjungan disebutkan bertambah tapi okupansinya malah tidak sesuai sebanding. Nah, ini kira-kira apa? Yang melihat angka di bulan Juli saja, penambahan kamar di bulan Juli saja itu sekitar 14%. Nah, kalau kita punya kamar di Bali, katakanlah 120-130 ribu, kemudian nambah 14%, itu kan sudah sekarang kita bisa mendekati 150 ribu, 150 ribu kamar di Bali. Kalau jadi peningkatan 6%, sedangkan peningkatan kamar 14% bulan Juli mungkin sekarang sudah meningkat lagi. Mungkin 20% sekarang peningkatannya mungkin ya karena sudah 6 bulan yang lalu. Sedangkan kita kan lihat pembangunan villa-villa sangat masif di Bali. Beberapa hotel-hotel baru juga dibuka ya. Kalau misalnya peningkatannya lebih dari 14%, berarti kan defisit. Walaupun ditingkatkan 6% wisatawan, tapi jumlah kamarnya lebih ke 3 kali lipat dari jumlah wisatawan. Ya. Jadi kan okupansi menurun. Ya, ini yang tercatat saja. Belum lagi yang tidak tercatat gitu. Jadi sesungguhnya adalah penyebab kenapa banyak hotel-hotel mengalami penurunan okupansi. Yang lebih signifikan lagi adalah dengan di stopnya keran untuk perjalanan dinas. Biasanya kita tahu Desember, biasanya kan MICE di Bali. Dari kementerian, lembaga-lembaga di pusat pasti banyak pada kegiatan di Bali. Sekarang kan nyaris tidak ada. Nah, ini juga menjadi pukulan bagi teman-teman pengusaha atau hotel yang mempunyai memang fasilitas ballroom dan lain sebagainya. Nah, gitu. Apa juga dampak ini, Pak Coace? Banyak juga keluhan dari teman-teman pengusaha villa bahwa banyak villa-villa ilegal itu yang menyebabkan okupansinya tidak tercapai gitu. Iya, itulah penambahan kamar baik yang tercatat ataupun yang apalagi yang ilegal. Nah, ini menjadi saingan atau menambah supply kita. Walaupun akhirnya ada peningkatan demand sebesar 6%, kalau supply kita meningkat 16% atau 14%, bahkan mungkin lebih, tentu kita ada ketimpangan antara supply dan demand. Nah, dan yang lebih mencolok lagi adalah indikator pendapatan asli daerah. Logikanya peningkatan okupansi atau peningkatan kunjungan
Niki kan pasti dia bertransaksi, dia beli makan, Iya. walaupun dia nginep di hotel yang tidak bintang atau di hotel ilegal. Iya. Siogianya dia kan ada transaksi dan siogianya dia dapat harus bayar pajak 10%. Ini Tapi tidak kenapa ada. PAD tidak nyampe target gitu? Berarti yang melihat di sana ada memang mereka nakal di sini tidak bayar pajak atau ada transaksi yang terjadi di luar negeri. Ya betul. Nah, ini yang akhirnya luput dari perhatian kita gitu. Ini kan sudah menjadi isu sentral juga di Bali kan, bahwa peredaran uangnya tidak di sini meskipun banyak wisatawan. Pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten, kota kan punya asumsi. Kami pun punya asumsi ketika akhir tahun 2024 ditanyakan asumsi kami di 2025. Ya, kami kan punya asumsi kalau dulu 6.300.000, nanti 2025 kami tutup bisa di angka 7 juta bahkan lebih. Asumsi kami sudah terpenuhi 7 juta lebih. Nah, 7 juta mungkin nanti bisa 7.100.000 mungkin ada lebih dari itu gitu. Tapi kenapa asumsi akupansi, asumsi pendapatan asli daerah kenapa tidak linear? Sama asumsi kami gitu. Nah, jadi PR bagi jadi PR ini perlu kita teliti dan Iya. Apakah ini ada pengaruh dengan platform Airbnb kan? Ya, Airbnb ini kan sebuah platform yang tidak ada salahnya dia. Yang salah kan kita, yang bukan salah kita. Kita belum siap. Ya, Singapura saja setelah berjalan dia baru ngeh. Itu bahwa banyak apartemen yang disewakan sebagai hotel di sana. Jadi Singapura mengambil kebijakan dibatasi. Gitu. Boleh yang apartemen atau yang bergerak semacam Airbnb dibatasi hanya sekian ribu room night per tahun. Nah, kita sih berharap pemerintah di Bali juga demikian gitu. Di Bali belum ada pembatasan ya? Belum ada pembatasan. Jadi segala segmen pasar, segala bentuk platform seolah-olah bebas masuk ke Bali. Nah, sehingga praktis yang tadinya ada di hotel bintang 5, yang pertama dia datang ke Bali dengan rate di atas 5 juta, datang kedua dia mencari hotel yang sudah lebih murah lagi, yang 2 juta, bahkan lama-lama dia sudah tinggal di rumah-rumah penduduk. Di rumah penduduk yang disewakan yang disewakan. Melalui Tapi platform Airbnb ini. Kalau saja menurut yang tinggal di homestay yang memang dikelola oleh rumah tangga oleh masyarakat kita sendiri, yang kemudian akhirnya pemasukan itu bisa digunakan untuk menghidupkan budaya Bali, bagi saya tidak ada masalah. Anggaplah CSR-nya dia sudah gunakan untuk melangsungkan upacara-upacara ngodalen, kremasi. Anggaplah CSR-nya ke sana, nggak ada masalah. Tapi yang timbul masalah adalah manakala uang itu tidak ada masuk ke Bali, masyarakat kita tidak menerima, pemerintah tidak menerima, ini yang disayangkan. Siman napi. Kalau masyarakat saja masalahnya kan banyak ini yang villa-villa ini yang dimiliki oleh orang asing. Gitu banyak yang dimiliki oleh orang asing. Bahkan dia cenderung dia ngontrak sekian tahun, kemudian disewakan harian. Itu. Kalau kontrak tahun jadi kan kontrakan kepada teman-temannya sendiri kan. Teman-teman sendiri dia tinggal di sini tinggal menerima aja teman saya ke Bali tolong dilayani dia tamunya itu teman saya dilayani. Nggak ada transaksi apa-apa dari gitu. Nggak ada keuntungan yang didapat dari untuk provinsi Bali ya, untuk masyarakat juga. Itu yang menyebabkan akhirnya jalan macet dan lain sebagainya. Kan banyak kerugian yang kita derita gitu ya. Jalannya macet, kemudian tidak ada pemasukan, hotel yang selama ini berkontribusi bayar pendapatan kepada pemerintah, akhirnya dia menurun pendapatannya, praktis PAD kita juga menurun. Gitu. Nah, kemarin Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster sempat menyampaikan akan menyetop Airbnb ini. Kalau dari PHRI sendiri sepakat nggak tuh ada punya penilaian lain? Apakah bisa kita stop 100% itu juga kita masih karena bentuknya platform gitu. Yang penting sekarang adalah bagaimana pengaturannya. Bukan saja Airbnb, tapi juga segmen-segmen pasar. Kalau kita ngomong pariwisata berkualitas, betul kita tidak merujuk kepada pariwisata yang berani bayar mahal. Karena segmen semua itu ada di kita. Mulai dari segmen kamar homestay yang 300.000, 400.000 pun ada, sampai yang harganya ratusan juta pun kita ada kamar di Bali. Bahkan hotel yang termahal dibilang di Indonesia ada di Bali, hotel yang satu malamnya hampir 200 juta ada di Bali. Gitu. Segmen itu ada. Nah, cuman sekarang kita mengarahkan ke segmen apa yang kita mau tingkatkan di Bali. Kalau misalnya segmen pasar bintang 3 sudah cukup, city hotel sudah cukup, stop di sana. Nah, kita cari yang di atasnya lagi gitu. Kalau kita masih memerlukan kamar. Kemudian pasar mana kan kita arahkan? Apakah pasar Middle East kita arahkan? Segmen itulah kita siapkan. Gitu. Nah, ini yang kita perlu kaji pelan-pelan. Nah, oleh sebab itu Pak Gubernur bertur di mana dalam Perda Tata Kelola Pariwisata di Bali bahwa setiap perusahaan itu harus masuk menjadi anggota asosiasi. Bayangkan kami di Bali sekian puluh ribu hotel yang terdaftar menjadi anggota di bawah 400 buah hotel. Apa yang terjadi? Kita akhirnya sulit memproyeksikan
posisi Bali di mana sekarang gitu. Kalaupun akhirnya tahu kabar sekian pertama dan lain sebagainya, kita melakukan penelitian sendiri. Kalau kita mengacu kepada anggota, seolah-olah kita ini sudah kekurangan hotel terus gitu. Seolah padahal fakta di lapangan demikian. Jadi dari perda tersebut kami berharap sebenarnya semua teman-teman yang bergerak di dunia akomodasi, hotel, lodgement, homestay, silakan bergabung sehingga kita satu baik untuk diri kita juga dalam proyeksikan bisnis kita ke depan, yang dua baik untuk pemerintah juga dalam rangka buat kebijakan gitu. Ya. Jadi emang kita sekarang dituntut ini untuk menuju pariwisata berkualitas itu juga ya. Jadi kalau kita kira-kira apa yang bisa menjadi PR bagi Bali untuk menuju pariwisata berkualitas ini? Memang tidak mudah. Karena kalau yang definisikan berkualitas itulah pariwisata yang tidak merusak sumber daya kita, baik sumber daya alam, tidak merusak manusia kita, dan tidak merusak apalagi budaya kita. Sedangkan yang kedua harus diikuti juga berbasis masyarakat. Ketika kita bicara pariwisata berbasis masyarakat, pariwisata itu harus memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Orang kita gitu. Esensi pembangunan begitu. Pembangunan termasuk pembangunan pariwisata adalah bagaimana pembangunan tersebut memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyatnya gitu. Nah, kalau rakyat kita tereliminasi, terpinggirkan, walaupun pertumbuhan ekonomi kita melonjak tinggi sebagai berapa daerah yang memakai pendapatnya dari tambang, luar biasa. Kita hanya 5,8% pertumbuhan kita. Daerah lain ada yang di atas 10%, bahkan di atas 30% pun ada gitu. Ada gitu. Itu kan pertumbuhan. Tapi kalau kita ngomong pemerataan, apalagi kita ngomong IPM, indeks pembangunan manusia, kan belum tentu. Masih banyak kantong-kantong bahwa anak-anak kita banyak yang belum bisa sekolah, masih rebutan cili sekolah gratis, kemudian rumah sakit juga perawatannya juga mereka tidak mampu, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus lihat gitu. Iya. Jadi banyak persoalan yang menuju pariwisata berkualitas itu ya. Dan kita tantang lagi satu yang juga dikeluhkan sama teman-teman driver kemarin yang baca. Ada perubahan tren juga Niki yang melihat tentang keinginan atau lebih nyamannya wisatawan, khususnya yang lihat di desa yang sendiri di sana ada transport juga ada, tapi banyak sekali lebih tertarik mereka menggunakan skuter gitu. Nah, yang lihat ini juga perlu penertiban, baik yang menyewakan, baik juga bagaimana syarat si penyewa itu sendiri, apakah sudah punya SIM, apakah sudah paham aturan lalu lintas kita. Gitu. Karena begitu mudahnya dia tinggal nyewa saja, bahkan baru belajar setelah dia nyewa. Akhirnya kan mode transportasi yang lain antara lain taksi kan ditinggalkan. Betul. Ditinggalkan, dia lebih milih yang begitu. Gitu. Banyak juga wisatawan justru baru belajarnya di Bali bawa motor. Di Bali, gitu. Kadang-kadang gaya bawa motornya melebihi di negaranya dia gitu. Nah, juga banyak isu-isu di Bali sekarang ini yang mungkin menjadi yang berdampak pada pariwisata Bali, termasuk salah satunya mungkin terkait isu kemacetan gitu. Kemudian isu banjir juga yang lagi rame sekarang ini kan, bahwa banyak yang menduga atau menyebut bahwa salah satunya penurunan pariwisata ke Bali, kunjungan wisatawan itu karena sering banjir gitu kan, Pak Caco, dan ini sempat diviralkan di media sosial. Gimana Pak Caco dari ini? Memang berpengaruh langsung nih, apalagi pada spot-spot daerah-daerah yang memang menjadi kawasan atau favorit wisatawan Kuta, Seminyak dan sebagainya. Dan ini terus diangkat oleh media-media, terjadi banjir, bagaimana wisatawan harus naik perahu rafting, perahu karet untuk keluar dari hotelnya dan lain sebagainya, terus diangkat. Bahwasannya bencana terjadi kan di mana-mana juga terjadi. Ini kebetulannya beruntun kalau kita melihat pada bulan-bulan ini kan air laut lagi naik apalagi mendekati bulan-bulan purnama naik dia, sehingga saluran air darat ke laut ini terhambat gitu. Tapi kalau kita melihat berapa bulan yang lalu banjir yang terjadi di Badung bahkan menelan korban, itu kan tidak ada muaranya, tidak ada hulunya di kawasan hutan-hutan di atas. Kita selusuri, itu kan Badung nih, sampai di belakangnya Ubung, Soroti itu, ya itu kelihatannya pembangunan ini yang kurang terkontrol. Gitu. Ada fungsi lahan. Ya, karakteristik banjirnya kita lihat beda waktu terjadi banjir di Jembrana berapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu. Kita lihat ke sana gelondongan kayu banyak yang hancur. Baik kayu-kayu yang mungkin rubuh sendiri atau mungkin ada yang pemalakan kecil-kecilan pada waktu ini kelihatan banjirnya itu sampai menghantam jembatan dan lain sebagainya. Beda karakternya waktu terjadi di Pekan Badung. Yang hancur kan sampah yang hancur. Bahkan sampah sudah bungkus-bungkus plastik lagi yang hancur. Tapi ini kan banjirnya juga yang menjadi ironisnya bahwa di tempat-tempat
pariwisata ya, destinasi wisata seperti yang Pak Coach sebutkan tadi, Seminyak, Kuta gitu kan. Dan ini banjirnya juga berulang-ulang. Jadi memang ada satu masalah di situ terkait pengendalian banjir ini ya. Iya. Iya, kalau Kuta kebetulan daerah pesisir. Masalah yang sama juga kami kan alami juga di Ubud walaupun tidak separah itu. Karena banyak jaringan-jaringan napidana got, jaringan primernya yang besar itu banyak sekarang dikecilkan. Banyak tempat-tempat yang pemotongan arus air. Saya masih ingat tuh jalan-jalan di Legian, di daerah Borowi itu ada daerah yang untuk membuang air ke laut. Sekarang juga banyak tertutup oleh proyek-proyek oleh hotel-hotel dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini yang perlu kita benahi lagi. Di kota pun banyak yang lihat. Masih perlu kita benahi lagi sehingga tidak terjadi banjir. Iya, jadi kita berharap sih tidak ada lagi banjir karena ini berdampak besar sangat sekali. signifikan. Ini diangkat, digoreng terus, berita-berita ini digoreng terus. Masalahnya sekarang kan era media sosial kan, kemudian sangat mudah diviralkan kan gitu. Ada turis yang kebetulan terjebak mungkin saat itu di hotelnya, ini jadi rame. Yang dominan yang satu, Pak, yang sampaikan yang domestik. Wisatawan domestik kita yang cukup signifikan turun. Nah ini benar nih turun ya. Padahal di Desember nih benarnya kontribusi wisatawan domestik itu tinggi sekali. Ya mereka berakhir tahun liburan anak-anaknya mereka ke Bali. Nah niki yang banyak terdampak oleh banjir. Pemberitaan banjir dan oleh cuaca ekstrim gitu. Ya, jadi dia mau naik pesawat juga susah, takut harga tiketnya mahal. Ya, harga tiket juga mahal ya. Iya, nih lewat darat nyebrang di laut juga dia takut karena terlalu diangkat ketinggian ombak 2 sampai 6 meter dan lain sebagainya, takut dia. Iya, akhirnya lagi juga mengingatkan itu soalnya. Saya terus ingat. Akhirnya lari ke Jogja. Tadi pagi teman-teman di Jogja nelpon yang Cok, Jogja penuh Cok, sesak di Jogja. Ya, selamatlah Jogja, aku di Bali turun. Oh, jadi penurunan yang signifikan itu justru di wisatawan domestik itu Pak Coach. 10% turun. Udah lihat pergerakannya. Termasuk mungkin sudah mulai terlihat ini di Nataru ini. Sudah mulai kelihatan. Kalau wisatawan asing sebenarnya seperti saya sampaikan tadi tidak turun, asing tidak turun sebenarnya. Cuma pembaginya lebih banyak. Kan, jadi. Dan yang kedua distribusi di Bali juga bagus nih sebenarnya, kita senang dengan berita niki bahwa teman-teman kita yang ada di jauh sekarang di Pemutaran, di Lovina dapat. Karena menyebar sekarang karena medsos niki yang terus bagus. Memang konsekuensinya berapa kawasan termasuk yang di Ubud terjadi penurunan, kemacetan sudah mulai berkurang karena wisatawannya pindah ke tempat-tempat lain. Astungkara kalau dipindahnya masih di daerah Bali saja kan tidak apa-apa. Ya kita yang di Ubud berkurang sekali pendapatan, kalau teman-teman di Pemutaran, di Lovina mendapatkan kan tidak apa-apa. Ada juga teman-teman pelaku pariwisata yang menyampaikan bahwa sebenarnya ada penyebaran juga, pemerataan juga, karena mungkin di Badung Selatan, wilayah Bali Selatan terlalu penuh, mereka memilih di daerah-daerah utara, timur gitu. Bagus di daerah Mundo dan negara maju, Sindemen dan negara maju sekarang. Bagus ya. Dan ini sebenarnya menjadi tantangan juga bagi pemerintah kabupaten gitu. Bagaimana beliau-beliau harus menjaga juga. Andai kata misalnya Gianyar, Ubud sebagai primadonanya, Denpasar, Sanur primadonanya, Badung, Lawasan Legian, Kuta niki sebagai primadonanya, di luar Nusa Dua dan sebagainya. Ini sebenarnya juga mereka berlomba-lomba bagaimana memaintain kantong-kantong pendapatan saya ini gitu. Ini harus juga tantangan gitu. Kalau niki abai, ya larinya ke tempat lain, larinya ke Pemutaran, larinya ke Mundo, larinya ke Sindemen gitu pasti gitu. Tapi secara umum itu berita yang baik sebenarnya baik. Ada pemerataan di mana-mana ya. Tidak terjadi over concentrated karena yang sekarang terjadi kan bukan over tourism. Naik pariwisata tapi kan belum sebenarnya kalau merata sudah Bali belum selesai kok Bali ini belum selesai tapi harus merata gitu. Jadi tidak benar ini Bali sepi oleh wisatawan asing ya, tapi ada penurunan wisatawan domestik Domestik karena mungkin tadi pengaruh cuaca, tiket pesawat mahal. Ya ada berita-berita banjir niki. Banjir niki. Di satu sisi aksesibilitas di Jawa dengan dibukanya tol sampai ke Jawa Timur, jalan-jalan di sana aja, cari napidannya di Banyuwangi, Tanah Merah, atau di Jogja, atau di Bandung. Banyak. Mungkin ada juga pengaruh secara daya beli masyarakat juga berpengaruh juga, Coach. Iya, kalau kita melihat memang tiketnya mahal sekarang ini. Tiket mahal dan kondisi ekonomi juga. Dan kantong-kantong wisatawan yang datang ke Bali yang besarnya kita lihat Padang sama Medan. Ini kan besar nih potensi yang datang ke Bali. Sekarang mereka kedua menghadapi musibah sekarang bencana. Nah, ini juga kita paham
Mereka juga tidak, kalaupun mereka tidak tertimpa bencana itu sebagai bentuk empatinya, mereka pasti mengurangi untuk melakukan kegiatan yang sifatnya hura-hura gitu pasti. Nah selain tadi kita bahas ada isu macet, kemudian banjir juga kan, cuaca terkait cuaca yang ekstrim juga. Ada juga sekarang lagi rame di Bali isu sampah ini. Nah ini juga berdampak nggak pada Bali gitu sebagai pariwisata kan, apalagi pemerintahnya juga lumayan kencang ini. Sangat luar biasa dan kami sendiri di pelaku pariwisata sangat sulit mempertanggungjawabkan kepada wisatawan. Ketika mereka sekarang kita kenakan pungutan yang namanya PWA. Yang salah satu peruntukannya adalah untuk lingkungan. Sampah merupakan bagian dari lingkungan. Nah, kenapa pada saat kami sudah mulai sekarang memungut PWA, walaupun belum maksimum ber-30%, terjadi kondisi sekarang yang sangat anomali yang sangat bertentangan. Ini menjadi pertanyaan juga wisatawan yang datang ke hotel menanyakan hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, ini juga saya harapkan pemerintah cepatlah cari jalan keluar karena sampah bukan persoalan hari ini. Itu dari dulu ada sampah. Ya, dari dulu ada sampah. Kami di hotel-hotel khususnya bahwa kami mengklasifikasi sampah itu baik itu sampah yang B3 atau residu, ada yang organik dan non-organik. Kami sudah dari dulu kami pilah dan kami ada rekanan yang menangani itu semua gitu. Persoalannya sekarang kan rekanan yang ngambil sampah di hotel yang biasanya dia dalam tanda kutip membuang ke Suwung, kan itu sekarang tidak bisa dia, sehingga tidak ada lagi jasa pengambilan sampah. Jadi ada mata rantai yang mandek putus, dan ini harus diatasi. Tidak bisa, jangankan bulanan, minggu, harian saja kita sudah bisa lihat sampah-sampah di jalanan. Jadi banyak hal yang harus perlu segera diatasi nih ya. Sudah diatasi. Tadi persoalan bagaimana supaya banjir tidak terjadi lagi, tidak menjadi langganan, kemudian isu masalah sampah, kemudian kemacetan itu juga. Kemacetan, pertumbuhan akomodasi yang tidak terkontrol, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali mempengaruhi kita ya. Mudah-mudahan lah ya, ini bisa diatasi, karena salah satu juga yang melihat kriteria, kita sering mendapat penghargaan. Salah satu kriteria yang saya tidak suka sebenarnya, apa itu, adalah orang ke Bali karena murah dan karena bebas. Tapi yang muncul sekarang kan citra itu, coba yang datang ke Bali itu turis-turis yang karena murah gitu ya, yang mencari murah, karena bebas. Yang datang pepekeran gitu. Gimana coba melihatnya? Ya itulah kita harus rubah dari citra kita harus rubah gitu, biar tidak murah dan lain sebagainya. Tentu kami di pariwisata tidak cukup, tidak bisa bekerja sendiri. Sebaik apapun produk kami, gimana pun yang membuat hotel biar menarik. Terus terang kalau kita melihat hotel-hotel kita di Bali dibandingkan beberapa daerah lain, sudah sangat bagus sekali. Kita punya rasio pembangunan dengan kebun kita cukup bagus. Kamar-kamar kita memenuhi standar, kalau namanya hotel bintang 5, berapa luasan kamar kita sudah memenuhi syarat, dan lain sebagainya. Sudah bagus sekali. Tapi itu tidak cukup manakala lingkungan di sekitar, di luar daripada usaha kita itu juga belum tertata. Trotoarnya masih banyak yang bolong-bolong. Ada wisatawan yang sampai terperosok ke parit. Tentu ini akan merusak citra. Yang ketiga juga masalah keamanan gitu, dan lain sebagainya. Kita yang sering diangkat masalah perkelahian antar kelompok, di daerah terjadi di daerah wisata, antara supir, driver dengan penumpang dan lain sebagainya. Ini dia kan akan mengganggu citra kita gitu. Jadi kami tidak bisa bekerja sendiri untuk perbaiki produk kami di pariwisata, tapi juga sangat tergantung dengan faktor-faktor lain. Banyak faktor ya Pak Caca ya. Dan sekarang juga muncul narasi-narasi bahwa Bali sudah mulai kalah dengan Thailand seperti itu. Bahkan kemarin kan banyak beredar itu perbandingan penerbangan yang ke Chiang Mai dari Thailand ke Bandara Ngurah Rai itu sangat-sangat jauh timpang gitu. Apa benar seperti itu Pak Caca bahwa Bali kalah dari Thailand dan wisatawan lebih memilih ke Thailand? Begini, yang pertama kita luruskan bahwa Thailand adalah sebuah negara, Bali adalah sebuah provinsi. Ini perbandingannya nggak apple to apple ya. Tidak apple to apple ya. Tidak apple to apple, jadi kita tidak fair gitu. Kemudian dalam struktur pemerintahan, dalam ketatanegaraan, di sana pasti kepala negaranya yang mengatur kebijakan-kebijakan yang membuat nanti wisatawan itu bisa meningkat dan lain sebagainya. Kalau di Bali, gimana pun kerjanya Pak Gubernur, ketika kebijakannya berbeda sama undang-undang yang di atasnya tidak bisa.
Nah, contoh sekarang masalah investasi. Nah, kita terikat sama undang-undang. Besarnya investasi sekian miliar, bahwa mereka boleh tinggal di Bali dan mengajukan Golden Visa dengan jaminan 5,6 miliar bisa tinggal 5 tahun. Ini kan berlaku seluruh provinsi. Artinya apa? Maka Kita sangat naik murah. taksi mewah sama naik taksi berat harganya sama gitu. Jadi kan pasti Bali jadi rebutan gitu. Ternyata udah bilang Pak Gubernur, Pak ini nggak fair nih Bahkan saya ini. kemarin kan kalau nggak salah murah sekali kan 10 miliar. 10 miliar ya. 10 miliar, Itu berarti yang bikin villa itu- cuma dapat 5 kamar nih kok. itu pun tidak cash kan. Gitu, makanya itu kalau dia membangun, kalau dia yang ngontrak 10 miliar itu ada hitung-hitung dia bisa berapa unit villa dia punya nih kok. Di kontrak 10 tahun dengan uang sekian. Itu kan jadi tidak adil kalau kita melihat karena kondisi kita untuk kita NKRI ada 38 provinsi dengan fasilitas kita di sini tidak ada yang daerah yang blank tidak ada, kita bisa pakai internet di mana saja. Nah ini kan harusnya punya nilai yang lebih minimal, misalnya daerah lain 10 miliar jadi Bali 100 miliar lah orang orang mau berinvestasi. Plus 10 miliar itu kan teman-teman di Bali aja bisa untuk investasi sekian. Gitu. Bagi orang asing ini kecil sekali. Itu yang menyebabkan yang tadi juga masalah membandingkan antara negara dengan provinsi. Ya jelas jumlah penerbangannya berbeda gitu. Jadi Pak Coco mau bilang itu bahwa tidak benar kalau Bali kalah dengan Thailand dan wisatawan lebih ke Thailand. Tidak 100% setuju. Nah, dan juga mohon juga dicermati tujuan orang berwisata apa. Ya, apa dia cari pengalaman atau dia mencari hiburan. Gitu. Kalau kita lebih banyak di sini menjual pengalaman karena kebudayaan, keunikan budaya kita gitu. Kalau mau cari hiburan bikin aja yang gemerlap di Bali. Termasuk bangun dia kasino, meningkat tamunya ke Bali kok. Tapi apakah itu basis daripada pengembangan pariwisata di Bali gitu. Nah, ini yang kita terlalu terpaku melihat angka-angka yang besar tersebut gitu. Jadi seberapa sih besar tersebut memberikan manfaat secara bagi rakyat kita, bagi masyarakat kita. Kalau hanya singgah aja uang di Bali kemudian tidak ada apa-apanya untuk Bali, untuk apa kita mengeliminasi, meminggirkan masyarakat kita sendiri yang tidak terlalu setuju dengan angka perbandingan. Kita selalu lihat apa yang manfaat untuk rakyat saya di Bali, gitu. Kesejahteraan apa yang mereka dapatkan. Gitu. Artinya Pak Coco yakin bahwa Bali masih menjadi primadona dengan keunikannya itu kan, dengan budaya Balinya itu. Bahwasanya terjadi pasang surut, iya, pasti ada pasang surut. Kita tetap kita berpegang. Kita berpegang kalau kita mau meningkatkan kualitas, jadi faktor-faktor yang memperkuat budaya kita itu sudah kita perkuat. Berapa kasus kita lihat misalnya sekarang terjadi perbedaan pendapat yang terjadi misalnya di Jatiluwih dan lain sebagainya, tempat-tempat lainnya. Nah ini kan kita harus melihat bahwa Jatiluwih itu adalah potensi. Nah, sawah Jatiluwih itu adalah potensi dan karakter wilayahnya memang itu. Nah, bagaimana dia bisa maju? Dia akan bisa maju apabila diberikan kesempatan, opportunity. Kesempatannya apa? Ya buka infrastruktur dan sebagainya. Arahkan gitu. Tidak harus kita arahkan dia buka restoran besar, buka hotel besar di sana. Bisa aja siapkan satu kawasan untuk mereka berjual hasil produk pertanian, warung-warung yang ala Jatiluwih di sana, sekaligus membedakan dia. Yang dorong teman-teman yang hotel bintang 5, yang wisatawannya 5 hari di Bali gitu misalnya, dengan harga kamar 3 juta ke atas. Kenapa kamu tidak kerja dengan salah satu desa wisata? Jadi satu malam, kalau kamu jual 5 hari, satu malam dia kasih kebebasan untuk desa wisata. Kamu ya, uang yang 3 juta dibayarkan hotelnya kamu, sekarang kasih dia nginep di pedesaan sebagai pengalaman barunya dia. Sewakan kamar 400.000, buatkan dia makanan yang lezat, makan perdesaan, sehingga lebihkan 1 juta, 1,5 juta per hari. Cukup. Artinya kamu dapat 1,5 juta save, 1,5 juta biarkan masyarakat kita yang menikmati. Gitu. Wisatawan juga mendapatkan pengalaman baru. Gitu. Gitu cara paketnya, begitu cara menjual paketnya gitu. Jadi jangan sendiri gitu, tidak mengurangi, keuntungan tidak berkurang kok. Margin 50% didapatkan kan tuh gitu. Ya mudah-mudahan persoalan di Jatiluwih juga segera beres Pak Coco ya. Seperti harapan Pak Coco dari warga lokal di sana tetap diberi kesempatan gitu. Harus sejahtera. Kita udah hitung-hitung berapa sih hasil per hektar tanah pertanian. Kalau kita bandingkan di sini, karena di Bali pasti pembandingnya pariwisata. Kalau daerah lain perbandingnya adalah industri, mungkin masih 50-50. Bisa kerja di pabrik
Atau saya kerja di petani dengan luas pertanian yang sekian hektar luasnya, beda. Menarik ini. Memang kalau ngomongin pariwisata kayaknya nggak ada akan habis-habisnya nih Pak. Nah, ya apa namanya Pak Coce tadi sempat juga nyinggung nyepil soal investasi ya. Ini kan banyak juga sekarang di Bali ini pembangunan akomodasi ya. Ya salah satunya yang sekarang masih menjadi sorotan seperti di Kelingking kan gitu kan, Lip Kaca itu, kemudian mungkin juga banyak di Badung. Nah terkait apa namanya pembangunan akomodasi ini kan juga muncul sekarang masalah terkait izin itu, terkait OSS itu gimana Pak Coce melihat ini? Karena ini ternyata menjadi masalah juga dan rasanya juga berdampak juga pada pariwisata. Iya, kalau kita melihat di undang-undang, tujuan pembangunan, esensi pembangunan kan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi kalau ada pembangunan yang nantinya dampaknya justru mengurangi kesejahteraan masyarakat, ini kan kita perlu cermati dari awal. Gitu. Oleh sebab itu perlu kita punya suatu blueprint pembangunan sesuai dengan karakter wilayahnya. Sepenida yang makin yang banyak terjadi sekarang dibahas, disoroti, Jatiluwih dan lain sebagainya. Nah, niki yang kita perlu siapkan blueprint, masyarakat kita ajak bareng terlibat dan lain sebagainya. Gitu. Bahwasannya sering dijadikan momok OSS tersebut, kok yang masih melihat ada celah-celah, jangankan kepala daerah, seorang Benese pun, kalau dia ngeh apa yang terjadi di desanya, bisa kok mengendalikan. Siapa sih bisa memaksakan kehendak atas sesuatu di daerah kita sendiri? Tidak ada. Nggak ada. Kita bukan anti pembangunan, tapi manakala pembangunan itu merusak nilai-nilai kita, norma-norma kita, apalagi menjadi pesaing bisnis kita. Contoh dulu yang di Ubud yang ramai dibicarakan dulu satu investasi, bahkan dia menyewakan motor dia sendiri, laundry dia sendiri, kita ngadep sate dia pun sendiri. Masa sih sebegitunya? Dan kita membiarkan itu terjadi. Jadi, tapi kan apa ya? Banyak sekali nih persoalan-persoalan apa namanya pembangunan akomodasi hanya Pansus Trap juga kan akhirnya turun tangan banyak menemukan bangunan tidak memiliki izin kemudian alibinya bahwa SOS gitu. Gimana Pak Coce melihat ini? Iya sebenarnya mohon maaf kebanyakan sih ada saudara-saudara kita juga di sini yang memberikan jalan, baru menerima NIB aja, baru dapat nomor induk berusaha saja sudah dianggap sebagai izin gitu. Dia nggak lihat waktu di Parki yang di Ubud itu kan begitu yang lihat apa sih dasarnya berinvestasi sekian miliar sebenarnya hanya dasarnya selembar kertas itu saja. Gitu. Nah andai kata ini terus coba dalam NIB itu kan ada persyaratan kemudian termasuk AMDAL, rekomendasi andai kata ini diikuti semua, saya kira kita tidak menilai investasi, tapi kita menilai investasi yang sesuai dengan kondisi kita, yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, kan begitu harusnya kita berpikir. Kalau Pak Coce sendiri setuju nggak dengan apa namanya gerakan yang dilakukan oleh Pansus Trap ini yang melakukan apa namanya sampai pembongkaran terhadap akomodasi yang dianggap tidak berizin gitu ya, tidak menizin, salah satunya seperti di Pantai Bingin gitu kan, yang apa namanya dibongkar gitu kan, dan Lip Kaca juga harus dibongkar. Gimana Pak Coce melihat ini? Dan ada juga yang menilai bahwa pembongkaran akomodasi di Pantai Bingin ini juga ternyata punya dampak juga terhadap kunjungan wisatawan. Iya. Sebenarnya kalau saja dari awal kita mengawasi tidak perlu itu terjadi. Nah, jadi ini sudah terjadi, sudah terbangun, bahkan mereka sudah bayar pajak dan lain sebagainya. Yang kira perlu kita pilah-pilah. Pelanggaran itu pelanggaran administrasi atau pelanggaran sifatnya teknis. Nah, yang kita khawatirkan pelanggaran sifatnya teknis. Kita sering melihat, bahkan kita dengar berapa mungkin tahun lalu ya, ada villa yang sliding, yang longsor, akhirnya orang di dalamnya meninggal gitu. Ini kan sudah teknis nih, tidak mempelajari, tidak mengadakan studi terhadap kekuatan daya dukung tanah. Nah, ini kita harus pisahkan apa yang kurang, administrasinya kurang. Kalau administrasinya kurang, contoh salah satu hotel yang di Ubud, ada yang satu memang secara teknis dia salah, terjadi pelanggaran, tapi ada juga karena kekurangan administrasi. Nah, kalau misalnya bangunannya tidak masalah, tidak melanggar RT RW, tidak melanggar sepadan dan sebagainya, tapi izin tidak punya, niki yang kita bisa masih bina, suruh melengkapi perizinannya gitu. Selama itu tidak melanggar, baik teknis ataupun dari segi perundang-undangan peraturan yang ada.
Cuma dia belum mengurus saja gitu. Misalnya kalau itu kan silakan. Gitu. Ya tapi termasuk masif juga kan pembangunan akomodasi pariwisata di Bali ini. Sangat masif. Dan banyak juga yang pemiliknya, investornya orang asing. Iya, banyak orang asing punya. Ya karena terlalu mudah dan ringan ya. Iya, sistem nomini itu menggunakan nama orang lokal dan lain sebagainya gitu. Ya, mudah-mudahan nanti dengan terintegrasi juga pajak dan sebagainya. Plus konyong-konyong ada masyarakat punya uang sekian ratus miliar itu kan juga menjadi pertanyaan laporan kekayaannya di mana dapat uang seketika sebanyak itu gitu. Nah, terakhirnya Coace, kembali lagi terkait kunjungan wisatawan di Nataru ini untuk di tanggal 20 Desember ke atas ini sampai mungkin awal Januari, apa sudah mulai terlihat memang peningkatan? Ada peningkatan, ada kebetulan kan dia dan juga mengelola usaha juga tanya setelah update selalu ada peningkatan. Memang peningkatnya tidak sesignifikan yang terjadi tahun lalu. Jadi pada waktu season ke peak seasonnya itu keras sekali meningkat 15-20%. Yang tadinya 60% akupansi bisa meningkat ke 80%. Nah sekarang paling peningkatnya ke 70%. Gitu. Jadi peningkatannya tidak sesignifikan seperti dengan saya sampaikan data tadi peningkatannya 6%. Peningkatannya 6%. Gitu. Ya. Jadi peningkatannya nggak terlalu signifikan. Dari ini pembagi kan banyak, 6% meningkat ini pembaginya lebih banyak lagi. Ya. Dan terkait target kunjungan wisatawan dari pemerintah Provinsi Bali 6,5 juta tahun 2025 ini, ya, 7 juta bisa kan tercapai? Udah 7 juta lebih. Sudah 7 juta lebih? Sama melebihi daripada target. Bukan melebihi ya, itu angka yang realistis yang kita ajukan dulu 7 juta. Walaupun ada dorongan 7,5 lah. Dulu sebab tidak cukup hanya dengan kesiapan kita di kamar saja untuk menjadi 7,5 juta bahkan lebih dari itu kan banyak faktor kesiapan airport, bottleneck kita ada jalan keluar dari airport 6,3 dulu itu aja sudah macetnya bulan Desember lalu sampai di airport kan macetnya begitu panjang jalan tol macet ya dan lain sebagainya. Tanggal 29-30 tahun lalu kita ingat nih kan macet banget di sana dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harus juga pertimbangkan gitu dalam membuat target-target kunjungan gitu. Jadi udah tercapai kalau 7 juta sudah tercapai. Sudah tercapai sudah tercapai sudah tercapai. Ya siap ya. Syukurlah sudah tercapai targetnya. Dan mungkin Pak Coace ada mungkin pesan-pesan bagi teman-teman pelaku pariwisata nih. Ya para driver pariwisata, tour guide dan juga mungkin teman-teman pengusaha pariwisata terkait bagaimana wisatawan di akhir tahun ini biar mungkin bisa memberi motivasi dan penyemangat bagi mereka karena kemarin-kemarin kan kita digempur isu negatif dan bahkan sampai muncul narasi Bali sepi itu. Iya, untuk teman-teman pengusaha pariwisata khususnya yang bergerak di bidang akomodasi, restoran, melihat angka-angka yang ada ini kita tetap harus optimis, kita harus tetap semangat. Memang itulah modal kita sebagai pengusaha, yang ada adalah bagaimana kita bekerja, bagaimana kita semangat sehingga apa yang ditargetkan, apalagi kalau usaha itu bukan milik kita, oleh founders, oleh pemilik yang ditargetkan harus punya keuntungan sekian, pasti kita harus semangat bekerja. Tapi kita tidak cukup semangat sendiri. Ada stakeholder yang lain juga harus berpengaruh. Ada masyarakat yang selalu ingin hidupnya sejahtera, itu sudah pasti. Tidak ada masyarakat yang ingin terbengkalai. Dan ada yang ketiga stakeholder adalah pemerintah. Masyarakat ingin sejahtera adalah hal yang wajar. Pengusaha ingin untung adalah hal yang wajar. Untuk mengimbang semua inilah hadir pemerintah. Tegakkan regulasi, apa yang boleh tidak boleh, ketatkan apa yang sudah kita sepakati bersama, kita ketatkan bersama. Astungkara kalau sudah itu semua kita laksanakan, kalaupun akhirnya karena suatu hal tidak sampai pada target kita, itu sudah di luar kemampuan kita semua. Ya. Baik, terima kasih Pak Coace atas waktunya dan pencerahannya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya kegelisahan teman-teman pelaku pariwisata terkait bagaimana kondisi pariwisata Bali ini terutama menjelang libur Natalan dan Tahun Baru. Mudah-mudahan kunjungan wisatawan ke Bali tetap tinggi dan itu kita berharap juga wisatawan yang datang juga wisatawan yang berkualitas ya, tidak merusak kita. Baik, Tribuners seputar Tribun Bali, demikian obrolan kami. Atas perhatiannya kami tutup dengan Pramusanti. Terima kasih. Om Santi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.